Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Fadila Khairunisa dengan NIM 12620521324. Kali ini akan membahas modul pembelajaran IPS MI atau SD pada kelas tinggi. Yang pertama, informasi umum perangkat ajar. Penyusuan Fadila Khairunisa, jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Kelas atau fasenya kelas 5 fase C. Temanya ayo berkenal dengan bumi kita. Alokasi waktu 1 kali 35 menit. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui struktur lapisan bumi, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan kenampakan alam yang ada di daratan maupun perairan. Yang kedua, menjelaskan terjadinya siklus air dan perubahan-perubahan di permukaan bumi. Yang ketiga, menceritakan kembali proses pergerakan lempeng bumi yang terjadi akibat arus konveksi cairan di material bumi. Yang ketiga, ada capaian pembelajaran. Pada fase C, peserta didik diperkenalkan dengan sistem perangkat unsur yang saling terhubung satu sama lain dan berjalan dengan aturan-aturan tertentu untuk menjelaskan fungsi tertentu, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana alam dan kehidupan sosial saling berkaitan dalam konteks kebenekaan. Peserta didik melakukan suatu tindakan, mengambil suatu keputusan atau menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan pemahamannya terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat, profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebenekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar. Yang kelima, kritis. Yang keenam, kreatif. Adapun yang kelima yaitu keterampilan yang dipilih. Yang pertama, melakukan observasi, menyimak, mengidentifikasi hasil observasi, menuangkan pemikiran atau gagasan dalam bentuk tulisan, menalar informasi yang didapatkan, menuangkan informasi, pemikiran, gagasan dalam bentuk gambar, berkomunikasi atau menceritakan kembali pengalaman, mendengarkan cerita teman sebaya, yang terakhir bekerja sama dalam tim. Yang selanjutnya itu asesmen. Yang pertama, guru menilai keterampilan tujuan pembelajaran, asesmen individu, asesmen kelompok. Yang kedua, jenis asesmen, presentasi, produk, tertulis, unjuk kerja, dan tertulis. Model pembelajarannya itu tatap muka, metode pembelajarannya inquiry, diskusi, presentasi, media pembelajarannya kertas gambar, alat tulis, dan alat mewarnai. Adapun sumber belajarnya, yang pertama, sumber utama buku ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 SD. Yang kedua, sumber alternatif. Guru juga dapat menggunakan alternatif sumber belajar yang terdapat di lingkungan sekitar dan disesuaikan dengan tema yang sedang dibahas. Pertanyaan tematik. Yang pertama, seperti apa bentuk bumi? Yang kedua, ada apa saja di permukaan bumi kita? Yang kedelapan yaitu ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembukaan. Guru mempersiapkan peserta didik secara fisik maupun psikis untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, guru memberikan dorongan kepada peserta didik di kelas agar bersemangat pada saat mengikuti pelajaran melalui aspirasi yang dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk memimpin doa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum pembelajaran dilaksanakan. Setelah berdoa selesai, guru memberikan klarifikasi terhadap aktivitas pembuka tersebut dengan mengaitkan dengan materi dan kegiatan belajar yang akan dilaksanakan. Peserta didik beserta dengan guru mendiskusikan tujuan dan rencana kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan inti, bagi sekolah-sekolah yang lingkungannya sekitarnya dapat mengamati refleks bumi seperti gunung, lembah, danau, dan pantai, guru dapat memulai kegiatan dengan mengajak peserta didik berjalan-jalan dan mengamati relief-relief tersebut. Lakukan kegiatan pengenalan topik di luar kelas. Jika ini memungkinkan, guru dapat melakukan kegiatan di dalam kelas dengan menggunakan gambar, video, atau pengalaman peserta didik. Mulailah kelas dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Siapa di antara kalian yang pernah mendaki gunung? Setelah peserta didik menjawab dengan jawaban yang bervariasi, ajak peserta didik untuk membayangkan apa yang akan mereka lihat saat mereka mencapai puncak gunung yang tinggi. Jika terdapat fasilitas multimedia, ajaklah peserta didik untuk mengamati pemandangan dari gunung melalui video 350 di internet. Beberapa referensi video yang dapat guru pakai di antaranya
sebagai berikut. Lalu, ajukan kembali pertanyaan kepada peserta didik mengenai pengalaman mereka pergi ke pantai atau danau. Ajak peserta didik membayangkan bentuk bumi dan pesisir sampai pada dasar laut atau danau atau berbentuk cekung. Mintalah beberapa peserta didik untuk memberikan pendapat dan menggambar bentuk permukaan dari kaki sampai puncak gunung serta bentuk permukaan dari pesisir sampai dasar laut atau danau. Selanjutnya, ajukan pertanyaan kepada peserta didik. Apakah bentuk permukaan bumi kita itu datar? Berikan pengantar kepada peserta didik bahwa di bab ini kita akan bersama-sama mencari tahu dan mempelajari bentuk permukaan bumi kita dan apa saja yang terdapat di dalamnya. Yang terakhir, kegiatan penutup. Peserta didik membuat resume secara kreatif dengan bimbingan guru. Kedua, peserta didik mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menguatkan pemahaman terhadap materi. Yang ketiga, guru memberikan tugas membaca materi. Untuk pertemuan selanjutnya, guru menutup pelajaran dan secara bergantian memberikan kesempatan kepada peserta didik lain untuk memimpin doa bersama setelah selesai pembelajaran. Selanjutnya, materi pengayaan dan remedial. Pengayaan dapat ditagihkan atau tidak ditagihkan sesuai kesepakatan dengan peserta didik. Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan pengalaman materi. Yang kedua, remedial. Guru memberi semangat kepada peserta didik yang belum tuntas. Guru akan memberikan tugas bagi peserta didik yang belum tuntas dalam bentuk pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok, pemanfaatan tutor sebagai bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.